kelompok 1 dari kelas IPK 3B akan menjelaskan di video ini terkait dengan sistem keandalan dan bangunan gedung, mulai dari pendahuluan, dan kemudian ada standar-standar bangunan gedung, kemudian ada komponen-komponen dari bangunan gedung itu sendiri. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, perkenalkanlah saya Septian Ardianto dari PPG 3B absen 24. Perkenalkan, nama saya Gita Anggita, absen 12 dari kelas PPG 3B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta dari PPG 3B nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Septian, absen 23 dari kelas PPG 3B. Dan saya Muhammad Agus Manto, absen 15 dari PPG 3B. Gak usah lama-lama, mari kita langsung ke videonya. Sebelum masuk ke topik nih ya, kami sedang berada di Gedung Kuliah Terpadu atau GKT Politeknik Negeri Semarang yang memiliki 8 lantai dan diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2023. Sudah sekitar setahun lebih ya sejak gedung ini berdiri. Nah, untuk membangun gedung sebesar ini hingga diresmikan, pasti melalui aspek-aspek penting yang memastikan bahwa bangunan dapat berfungsi secara maksimal tanpa mengalami kegagalan atau kerusakan signifikan sehingga terwujud gedung yang andal. Kalau kita membahas tentang keandalan gedung, tentunya Indonesia memiliki regulasi keandalan bangunan gedungnya sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung mulai dari pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, hingga pembongkaran. Tujuan diciptakannya undang-undang ini untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, dan selaras dengan lingkungannya. Bener banget itu. Keandalan teknis bangunan gedung dapat terwujud apabila suatu bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan bangunan gedung. Persyaratan keselamatan itu sendiri merupakan persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Dan bukan hanya bahaya kebakaran saja, tapi juga mencegah bahaya petir. Baik, selanjutnya, untuk mencegah bahaya kebakaran, gedung GKT ini memiliki sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif. Untuk sistem proteksi kebakaran pasif sendiri, itu seperti tangga darurat, yang tentunya tangga darurat ini terletak di kedua sisi gedung. Selain sistem proteksi pasif, terdapat pula sistem proteksi aktif, seperti sprinkler dan smoke detector, yang tersedia di setiap ruangan. Setiap lantai pun memiliki apar dan hidran yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran api saat terjadinya kebakaran. Kemudian, persyaratan kesehatan bangunan gedung yang meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung. Sistem penghawaan ini merupakan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan gedung. Misalnya, gedung GKT ini, di setiap lantai terdapat ventilasi alami atau jendela dan ventilasi buatan berupa AC. Sistem pencahayaan pada gedung ini menggunakan sistem pencahayaan alami dari jendela dan buatan dari lampu downlight. Terdapat pula sistem sanitasi yang disediakan di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pembuangan air kotor. Gedung yang andal juga harus memperhatikan persyaratan kenyamanan bangunan gedung seperti kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, di mana dimensi ruang dan tata letak ruang memberikan kenyamanan bergerak selama berada di dalam ruangan. Selain itu, memperhatikan kondisi udara di dalam ruangan yang dipengaruhi oleh temperatur dan kelembapan. Kemudian ada kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan yang tidak mengakibatkan pengguna gedung merasa terganggu. Yang terakhir, yaitu suatu bangunan harus memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung yang berarti kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana pada gedung GKT sendiri. Kemudian, hubungan vertikal dalam gedung, serta transportasi vertikal berupa tangga dan lift. Lalu apakah ada bukti yang menyatakan bahwa suatu bangunan sudah andal dan dapat digunakan dengan semestinya? Sebelum
gedung ini diresmikan atau dioperasionalkan, GKT ini sudah diajukan SLF-nya, yaitu dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tim teknis datang ke GKT untuk menilai apakah bangunan ini sudah benar-benar dinyatakan aman, nyaman, sehat, dan memenuhi persyaratan hukum. Nah, jika sudah dirasa nyaman, aman, dan memenuhi aspek-aspek SLF tersebut oleh tim ahli, maka pemerintah daerah itu akan menerbitkan yang namanya SLF atau surat layak fungsi yang menyatakan bahwa bangunan itu sudah aman, nyaman, dan memenuhi persyaratan hukum. Dan tentu GKT ini sudah memiliki SLF ini karena bangunan GKT ini sudah diperiksa oleh tim ahli dan sudah dinyatakan layak fungsi atau sudah benar-benar dinyatakan untuk beroperasi sebagai gedung pendidikan. Kalau melanggar bagaimana? Tentu saja ada sanksi-sanksi yang berlaku. Jika pemilik tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi bangunan gedung, akan dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana. Jika kerusakan bangunan menyebabkan cacat seumur hidup, akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan sanksi-sanksi yang lainnya juga. Ya, sekian persembahan video dari kelompok 1 PPG 3B. Mohon support dari dukungan maupun like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.